Jadi apa yang kita pelajari kemarin Subada. tentang Subada ya? Di mana tingkatannya? Nah, jadi Rupa Goswami menjelaskan tentang Srada pertama kali Sadhu Sangha. Di Sadhu Sangha itu ada dua hal yang terjadi jika kita melakukan Sadhu Sangha. Jika kita melakukan Sadhu Sangha akan ada dua hal. Itu Klesa Agni dan Subadha. Klesa Agni itu ditandai dengan apa? Hilangnya avidya, keterikatan, apa itu lagi? Kegiatan-kegiatan berdosa, keinginan untuk melakukan kegiatan berdosa, kutam bijam, prarabdha karma. Dan subada, apa yang terjadi ketika seseorang menekuni Sadhu Sangha ini? Dia menjadi kindness, dia menjadi berbelas kasih. Nah, itu ciri dari seorang yang melakukan Sadhu Sangha. Yang kedua adalah mereka akan berkarunia kepada orang lain, kripa. Ksama, itu artinya apa? Iya, melihat dengan cara yang sama, tidak membeda-bedakan. Yang ini truthfulness, satya, itu artinya kejujuran. Dan akaya, apa itu? Asraya? Saralya, atau kesederhanaan. Dan ini didukung oleh sifat sabar, berani, dan di sini toleransi juga. Nah, ini yang berkembang ketika seseorang melakukan Sadhu Sangha. Kita sekarang lanjutkan di Bhakti Rasamrita Sindhu. Karena sebenarnya Bhakti Rasamrita Sindhu yang berapa yang baru di sini. Bhakti Rasamrita Sindhu menjelaskan tentang tingkatan dari Srada ini sampai ke Prema Bhakti sebenarnya. Jadi itu kenapa kita membawa ini biar tidak menjadi pajangan, sekedar pajangan saja. Oke, kebahagiaan dalam kesadaran Krishna. Kita sekarang mendiskusikan tentang Subadha, kebahagiaan dalam kesadaran Krishna. Ada 8 jenis kesaktian yang dicapai oleh para yogi yang benar-benar sukses. Anima siddhi berarti kesaktian yang memungkinkan seseorang menjadi kecil sekali sehingga dapat masuk ke dalam batu. Kemajuan ilmiah modern juga memungkinkan kita masuk ke dalam batu, sebab kemajuan itu memungkinkan kita menggali terowongan, menembus bukit-bukit dan sebagainya. Jadi anima siddhi, kesaktian yang menyangkut usaha untuk masuk ke dalam batu, juga sudah dicapai oleh ilmu pengetahuan material. Seperti itu pula, semua yoga siddhi atau berbagai kesaktian adalah ilmu yang bersifat material. Misalnya, salah satu yoga siddhi memungkinkan dicapainya kekuatan untuk menjadi ringan, sekali hingga seseorang dapat melayang di udara atau mengapung di atas permukaan air. Itu juga sedang dilakukan oleh para ilmuwan modern. Mereka terbang di udara, mereka mengapung di atas permukaan air, dan mereka menyelam berjalan di dalam air. Jadi Srila Prabhupada, inilah sebenarnya uniknya dari penjelasan Srila Prabhupada. Kita mendapatkan relevansinya dengan modern. Nah, itu kenapa beliau disebut sebagai acarya. Karena beliau mampu sebenarnya merelasikan sesuatu hal dengan hal yang saat ini. Sudah kita membandingkan semua yoga siddhi mistik tersebut dengan berbagai kesaktian material, ditemukan bahwa para ilmuwan material berusaha untuk mencapai kesaktian yang sama. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan di sini, mungkin dulu para yogi itu ingin sekali mendapatkan anima siddhi, ada juga di sini yoga siddhi dan lain sebagainya. Jadi siddhi ini artinya kekuatan-kekuatan mistik. Jadi sebenarnya semua hal itu juga keinginan yang sama juga berada di dunia material ini. Mungkin caranya berbeda dengan cara kita increase teknologi dan lain sebagainya. Jadi Srila Prabhupada melihat ini hal yang sama, cuma mungkin detailsnya berbeda. Seperti itu. Dan dalam kaitan dengan hal ini juga Srila Prabhupada di salah satu kelas beliau menyebutkan seorang yogi begitu bangga dengan kesaktian yang dia miliki. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan satu contoh dengan hal ini. Salah satu anima siddhi yang dilakukan oleh para yogi adalah mereka itu mampu menyelam dari satu tempat ke tempat lainnya tembus. Jadi Yamuna, mereka sebenarnya Gangga, bisa ke Yamuna, ke Saraswati dan lain sebagainya. Ternyata ditemukan bahwa secara spiritual ada hubungan itu. Mereka memasuki dimensi yang spiritual. Itu kenapa bisa masuk ke menyelam ke satu tempat, dia akan muncul di tempat yang lainnya. Begitu pula sebenarnya para yogi dulu, mereka bisa berjalan di atas air. Jadi Srila Prabhupada menceritakan salah satunya. Ada seorang sudra
yang sebenarnya pada saat itu seorang sudra ini bersama dengan para yogi. Jadi para yogi itu memperlihatkan bagaimana mistik siddhinya yang mereka dapatkan setelah bertapa selama kurang lebih 40-50 tahun dengan menyeberangi pada saat itu sungai di Nawadwip pada saat itu. Jadi mereka memperlihatkan kepada semua orang bahwa saya bisa menyeberangi sungai itu. Jadi semua tepuk tangan luar biasa sekali. Dan seorang sudra ini dengan di sampingnya ada nelayan dan beliau bilang, tolong antarkan saya ke seberang sungai itu. Oke, diantarkan ke seberang sungai itu dan dikasih 5 rupiah. Itu setara dengan 3.000 rupiah. Dan sudra itu bilang, segini loh harga mistik harga. saya bisa menyeberangi sungai ini dengan hanya 3.000 rupiah. Anda bertapa selama 30 tahun hanya untuk hal ini. Jadi itu mencontohkan bagaimana sebenarnya remehnya yang kita inginkan saat ini. Yang kita banggakan. Dan itu sebenarnya dia kutip dari Upakyani Upadesa dari Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Nah itu, Srila Prabhupada sering sekali memberikan contoh yang sangat menggelitik, tapi sangat relevan. Oh ternyata segitu remehnya. Dan satu juga kalau kita lihat di Srila Prabhupada Lilamrita, ketika beliau berkunjung ke Varanasi pada saat itu, ada seorang yogi yang mengubah semua menjadi beras pada saat itu. Nggak ada beras, diubah menjadi beras ada di tangannya. Dan Srila Prabhupada ketika itu didekati oleh seseorang yang di luar penyembah. Srila Prabhupada, tunjukkan mistik Anda, gitu. Dan Srila Prabhupada bilang kepada orang ini, tidaklah Anda tidak lihat bagaimana mistik saya? Lihat semua ini. Mereka tidak mengetahui kesadaran Krishna sebelumnya. Mereka melanggar 4 prinsip dan lain sebagainya. Siapapun tidak bisa mengubahnya, tapi saya mengubahnya. Itulah mistik saya. Dan kita terlalu berbangga dengan beras ini. Sekarang mau ada beras sekarang, itu Srila Prabhupada, muridnya datang, belikan beras. Lagi Srila Prabhupada menunjukkan bagaimana sebenarnya sangat dalam kutip sangat remeh hal tersebut. Dan guna kita di dunia material ini adalah atato brahmajitansa, yaitu untuk tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Kita lanjutkan hingga 1 paragraf selesai. Mereka terbang di udara, mereka mengapung di atas permukaan air, dan mereka menyelam dan berjalan di dalam air. Jadi sudah kita membandingkan semua yoga siddhi mistik tersebut dengan berbagai kesaktian material, ditemukan bahwa para ilmuwan material berusaha untuk mencapai kesaktian yang sama. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara kesaktian mistik dan kesaktian material. Jadi Srila Prabhupada menyimpulkan hal ini. Seorang sarjana dari Jerman pernah mengatakan bahwa semua kesaktian yoga sudah dicapai oleh para ilmuwan modern, dan karena itu dia tidak memedulikan kesaktian-kesaktian itu. Sarjana itu mengambil kebijaksanaan yang cerdas. Dia berangkat ke India untuk mempelajari tentang hubungan yang kekal dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui bhakti yoga atau pelayanan bhakti. Srila Prabhupada langsung menyimpulkan. Tentu saja dalam golongan-golongan kesaktian batin, ada proses-proses tertentu yang belum dikembangkan oleh para ilmuwan material. Misalnya seorang yogi ahli mistik dapat memasuki planet matahari hanya dengan memanfaatkan sinar matahari. Jadi Srila Prabhupada setelah membandingkan dan melihat persamaannya, sekarang beliau juga menyatakan bahwa tentunya ada juga hal yang berbeda. Dulu seorang yogi mistik hanya bisa sebenarnya memasuki planet matahari hanya dengan memanfaatkan sinar matahari. Sedangkan sekarang, seberapapun teknologi yang kita punya, kita nggak akan bisa mendekati matahari. Duluan hancur. Kesaktian ini disebut lagima. Begitu pula antariksawan modern pergi ke bulan dengan bantuan pesawat antariksa. Mereka mengalami banyak kesulitan. Sedangkan orang yang memiliki kekuatan mistik dapat mengulurkan tangannya dan menyentuh bulan dengan jarinya. Siddhi ini disebut prapti. Jadi prapti ini juga salah satu siddhi yang misalnya kita mengambil mau barang di India, kita bisa lakukan dari sini. Jadi apapun yang kita inginkan kita bisa ambil. Tapi kita hanya mengambil, kita nggak bisa menciptakan hal tersebut. Atau cara untuk memperoleh berbagai benda. Seorang yogi yang sempurna dalam ilmu mistik tidak hanya dapat menyentuh bulan dengan menggunakan prapti siddhi tersebut, tapi dia juga dapat mengulurkan tangannya di mana-mana dan mengambil segala sesuatu yang dia inginkan.
Barangkali dia sedang duduk beribu-ribu kilometer dari suatu tempat, dan jika dia menginginkannya, dia dapat mengambil buah dari kebun di tempat yang jauh. Inilah yang disebut dengan prapti siddhi. Kayak yang di Indonesia, kan ada yang menunjukkan itu, ambil jam tangan, Ya, dia ambil milik orang. tapi umumnya itu adalah sulap, di mana itu sebenarnya bohongan. Tidak sebenarnya benar-benar mistik siddhi ya. Oke. Sri Bhakti Rasamrita Sindhu ki jai, Lautan Manis Hari Sebakti ki jai, Sila Prabhupada ki jai.